Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Ibu-ibu yang rahmat Allah, baik yang di Jogja ataupun yang di forum Zoom, kita akan lihat ada satu uslub baru. Sebenarnya bicaranya berat ya. Uslub baru yang sedang mereka jalankan untuk menghentikan, untuk memusnahkan saudara kita di Palestina. Ada dua hal yang akan kita ulas. Yang pertama, bagaimana mereka menjalankan rencana ini dan perkembangan terakhir. Dan yang kedua, nanti kita akan lihat tanggung jawab negara Islam. Jadi solusi yang hakiki. Kalau kita terbiasa menulis, mencari solusi, maka ini persoalan besar. Dan tentu solusinya juga harus dipikirkan secara serius. Nah, slide. Kalau kita, monggo mungkin agak cepat ya, slide perpindahan slide-nya. Kita bicara situasi di Gaza, mereka sedang menjalankan strategi genocide by starvation. Melakukan pemusnahan massal dengan cara melaparkan. Jadi kita akan lihat fase tape-tape yang sudah mereka jalani ya untuk menjalankan strategi memusnahkan dengan cara melaparkan ini ya. Slide. Situasi terkini tadi sudah banyak dibicarakan. 2000 slide, mau agak cepat. Kita lihat rencana mereka itu kenapa disebut dengan kelaparan sistemik ya. Banyak orang membantu tapi sebetulnya problemnya bukan karena kekurangan makanan. Problemnya memang sedang dilakukan pelaparan secara sistematis dalam rangka memusnahkan manusianya. Itulah yang disebut dengan kelaparan sistemik. Apa yang mereka jalankan? Slide. Setidaknya ada 4 langkah. Tadi sudah banyak disebut. Ini langkah pertama dimulai 2023 dan jalan 2025 saja sudah ribuan ya yang syahid. Kita lihat dari satu persatu, monggo. Yang pertama, tahap awal. Cara mereka menjalankannya adalah kerjasama antara Israel dengan Mesir. Coba bayangkan ya ibu-ibu ya, Mesir itu ya, kerjasama antara Israel dengan Mesir melakukan blokade total. Supaya apa? Supaya distribusi makanan terganggu. Jadi memang sengaja dibuat pada akhirnya nanti mereka tergantung pada bantuan pangan. Jadi fase awal adalah dimulai dengan blokade total. Jadi di sana itu memang bantuan nggak ada kehidupan. Jadi kita nggak bicara orang yang bekerja terus besok bisa makan, tidak begitu situasi yang dibuat itu. Dengan blokade total itu maka masuk ke tahap kedua. Masuk ke fase memang pada akhirnya warga Gaza hanya bergantung pada bantuan pangan. Jadi jangan dikira bahwa itu alamiah, itu desain yang dirancang. Ketika mereka sudah bergantung pada bantuan pangan, maka mereka juga sudah menyiapkan pos-pos mana yang akan mereka kontrol. Nah, jadi kita lihat fase berikutnya. Tahap kronis yang ketiga dulu. Ketika pada akhirnya semua tergantung pada bantuan pangan, maka mereka bisa buka tutup semaunya. Dan mereka sudah mulai menuai hasil meskipun belum massal ya. Jadi kenapa disebut sebagai tahap 3 tahap kronis itu mulai menuai hasil. Data Save the Children itu LSM-nya Inggris ya. Ratusan anak meninggal hari ke hari. Dan kita di 2025 berarti sudah masuk di yang tahap massal. Genocide by starvation-nya itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi yang dulu mereka bingung bagaimana menghadapi anak-anak ini ya, strateginya bagaimana, mereka bahkan sangat takut dengan, mereka udah ketemu caranya. Ya. Mereka nggak bisa ngadepin anak-anak yang tidak takut mati, jadi bagaimana, udah ketemu caranya. Dengan situasi yang seperti ini, maka kita pada satu titik yang dunia gagal, termasuk kita hari ini. Dan tentu nanti kan ada rekomendasi di slide berikutnya setelah ini ya. Kita bicara dulu, dunia gagal. Kenapa dunia gagal menolong Gaza? Satu, bagaimana mungkin kita berharap pada PBB? Tidak kalah kurangnya saya juga mendengar dari berbagai forum di Jogja gitu ya, para intelektual bicara tentang harapan, masukan ke PBB, minta ini minta itu.
berharap mereka menyelesaikan persoalan ini. Kan jadi antara yang dilakukan dengan apa yang dilihat kan jadi tidak sinkron. Harusnya kita kan melakukan evaluasi. Sebagai intelektual tidak melihat ada sinkronisasi, berarti bukan di situ solusinya. Kemudian yang kedua, kita punya masalah sendiri. Negeri Muslim, negara Muslim, itu bukan negara Islam seperti yang di judul tadi. Negeri Muslim itu ya kita ini, Indonesia ini. Negeri yang Muslimnya banyak, itu disebut sebagai negeri Muslim. Banyak, 50 lebih itu, tapi terpecah, nggak punya imam. Muslim terbanyak sedunia, tapi nggak punya imam. Kemudian yang ketiga, mengandalkan donasi dengan tidak meng-underestimate atau meremehkan sama sekali ya. Tapi kalau itu dijadikan sebagai solusi, kan memang pelaparannya sistemik. Coba ngenesnya kayak apa, lihat ribuan truk yang ngendon aja. Kan problemnya memang bukan butuh dibantu dipangan gitu, tapi memang dibuat dilaparkan. Nah, yang keempat berarti kan harus segera berjalan, dan sebetulnya sedang berjalan ya, solusi jangka panjang sistemik. Dan ini konsolidasi yang harusnya kita lakukan di tengah-tengah umat Islam. Berpikir bahwa persoalan Gaza tidak bisa kita selesaikan sporadis. Persoalan Gaza desainnya sistemik, maka solusinya pun juga harus sistemik. Mereka rancangnya amat sangat lama, maka kita berpikir solusinya pun juga solusi yang memang jangka panjang. Itu bukan berarti nanti ya maksudnya, tapi solusi itu memang itulah solusi sebetulnya, permanen, tidak sementara. Nah, kita masuk ke apa itu? Apa itu solusinya? Kalau menghadapi satu negara yang modelnya orang Israel itu nggak bisa pakai bahasa perjanjian, suka bohong, suka melanggar, suka berkhianat. Mereka hanya mengenal satu bahasa perang gitu. Dicontohkan oleh Nabi, ngadepin orang kayak begitu dikalahkan nanti diatur gitu. Tapi kalau dia disuruh ngatur ya kacau balau. Nah, kalau kita bicara negara Islam, adakah negara Islam? Tidak ada, ini problemnya. Kalaupun ada klaim konstitusi Iran tuh memang menyebutkan ya dalam legal formal konstitusinya Islam. Arab Saudi juga begitu. Tapi implementasinya, kalau memang itu negara Islam, maka innamal imamu junayu qatalumi wa yutaqobi, mana? Kalau memang itu negara Islam, berarti kan akan mengirimkan sebagaimana Khalifah Abdul Shalih Al-Ayyubi datang membebaskan, membawa logistik ke sana, mengusir pasukan musuh. Itu baru disebut sebagai negara Islam, karena negara itu akan menjadikan penjagaan nyawa muslim itu adalah mandat bagi dia. Negara Islam itu memang salah satu amanahnya adalah menjaga nyawanya umat Islam. Satu orang pun tidak boleh ditumpahkan darahnya. Apalagi kemudian hari ke hari seperti hari ini. Slide. Nah, kalau kita bicara negara Islam itu ketika ada, maka dia akan putus hubungan diplomatik dengan penjajah, akan melakukan mobilisasi militer dari negeri Muslim. Nanti akan kita lihat seberapa besar sih kekuatan dunia Islam. Akan melakukan reunifikasi, disatukan umat itu dalam satu kepemimpinan negara khilafah, sehingga kemudian pemimpinnya disebut sebagai khalifah, sehingga tadi innamal imamu junnah itu betul-betul terrealisir. Dan bicara sisi itulah kenapa kita bertemu hari ini Ibu-ibu sekalian. Kita diminta sahamnya, kontribusinya oleh Allah. Kalau kita berharap bahwa kita nanti dihadapkan dengan saudara kita tidak diposisikan sebagai musuh, maka apa kontribusi kita untuk mewujudkan solusi hakiki itu? Apa saham kita? Amal kita apa? Untuk mewujudkan solusi hakiki itu, kalau beneran mau nolong, solusinya adalah harus ada negara Islam. Kirim pasukan, putuskan hubungan diplomatik, bantu logistik, selesai persoalannya. Solusinya itu apa peran kita di situ? Slide. Nah, kita lihat dulu kenapa dikatakan negara Islam itu adalah sebagai solusinya. Yang pertama, dalam kitab, ada beberapa kitab dalam kitab Daulah Islamiyah. Dari judulnya saja ibu-ibu sudah bisa lihat ya, Daulah Islamiyah itu artinya adalah negara Islam. Negara Islam.
Jadi ibu-ibu mungkin sambil mendengar saya juga sudah mulai bisa merasakan kok kayaknya itu ya yang dikampanyekan. Nah, macam-macam lah itu yang ada di benak kita ya, mungkin bisa jadi ya. Itu yang katanya radikal itu bla 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 begitu. Nah, mungkin sambil mendengar sambil bisa mikir ke situ memorinya. Tidak heran kalau kemudian kita tahu siapa pemilik serangan-serangan pemikiran yang ditujukan kepada negara Islam. Kalau tadi kita bicara, oh itu solusinya untuk menghadapi Israel, semudah itu ya, menegakkannya yang tidak mudah. Karena ternyata untuk menyatukan isi kepala umat Islam tentang apa itu negara Islam, dan apakah itu sebagai solusi ataukah sebagai justru yang harus dimusuhi, nggak sama ternyata isi kepalanya umat Islam. Nah, jadi tantangannya justru di situ. Kalau kita lihat di dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur, dalam pasal 189, dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur tadi juga disebutkan bahwa keberadaan negara itu posisinya adalah dalam rangka menjaga darah, kehormatan, nyawa umat Islam. Apakah berarti yang selain umat Islam nggak dijaga, Bu? Tidak begitu. Kalau kita lihat di dalam penerapannya di dalam masa Rasulullah, di dalam negara Islam itu ada Muslim, ada non-Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada banyak sekali literatur Barat. Saya ibu-ibu juga sudah baca betapa sejahteranya mereka ketika hidup di dalam negara Islam. Jadi nggak usah dibahas, itu sudah akan dapat secara otomatis kalau dia non-Muslim hidup di dalam negara Islam. Lanjut dalam pembahasan beberapa kitab, kita berarti langsung masuk ke poin kedua. Ya. Kalau bicara kesiapan perangkat infrastruktur negara Islam itu, yang ini kita ambil baru dari lima negeri Muslim saja. Jadi angka ini adalah hitungan dari angka 5 negeri Muslim saja. Padahal kan faktanya negeri Muslim itu lebih dari 30 ya hari ini. Andai 5 negeri Muslim itu bersatu ya, kemudian mereka itu dalam satu imam tadi ya, ada pemimpinnya yang disebut sebagai khalifah tadi itu, maka dalam jumlah militer saja itu ibu-ibu bisa lihat ada angka 22 juta sekian ini ya. Ini jumlah pasukannya ya, jumlah pasukannya. Kemudian dari jumlah kekuatan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, maka jumlah dari 5 negeri Muslim saja tadi yang saya sebutkan ya, belum semua, yaitu Pakistan, Indonesia, Mesir, Iran, dan Turki. Ini sejumlah sekian angkatan daratnya, ini kekuatan angkatan lautnya sekian, kekuatan angkatan udaranya sekian. Belum lagi kalau kita lihat dari kesiapan dia mandiri secara pangan. Kalaupun diboikot, misal ada pertanyaan, nanti kan negeri Muslim tuh diboikot bla bla bla. Coba kita lihat. Kalau ditanami dengan baik, maka sekarang saja itu jumlah serealnya itu hampir 30% dari produksi dunia. Belum kalau bicara di Indonesia ya, Indonesia itu diboikot agak susah karena nggak di apa-apain itu tanamannya tumbuh begitu. Jadi agak susah. Padahal sebetulnya kalau dari sisi pangan saja itu sudah sekian. Kemudian dari jumlah sumber daya, ini bicara minyak. Minyak yang dari 5 negeri Muslim tadi itu hampir 50%. Coba bisa Anda bayangkan kalau ini dihentikan, kalau kita bicara tentang kesiapan negara itu menjadi negara yang mandiri, negara yang mandiri yang memimpin dunia dengan penuh kebaikan. Mungkin ada yang merasa oh narasi saya kok provokatif banget itu ya. Kalau bicara kenapa kita menyampaikan ini evaluasi terhadap diri kita sendiri sebetulnya. Sebagai umat Islam, kita itu punya banyak sekali yang diberikan oleh Allah. Dan jangan dikira kita nggak ditanya. Nanti di Yaumul Hisab kita akan ditanya. Pangannya segitu tadi. Kemudian dari aspek jumlah minyaknya hampir 50%. Jadi kalau bicara pesawat tempurnya Amerika itu, andai di stop ini, ya hanya tinggal besi saja itu mangkrak, nggak bisa terbang. Gitu. Mau dapat energi dari mana? Gitu. Kemudian belum lagi kalau kita bicara tentang ini padahal belum semua ya yang kita ambil datanya Bu ya. Dari uranium, uraniumnya itu juga
20%-an lebih. Artinya, jadi ini beberapa data yang untuk menampilkan bahwa sangat mampu umat Islam itu menyelesaikan, menolong. Ini loh yang bikin ngeri itu loh ya. Sangat mampu untuk menolong. Jadi kalau nanti kasih jawaban di hadapan Allah, nggak mampu kita tolong ya Allah. Ini loh tanya, seperti ini kekuatannya. Bagaimana mungkin tidak mampu menolong dengan kekuatan yang sebesar ini? Kalaupun kemudian diboikot, kena tarif lah segala macam gitu ya. Ya kelola saja pasar dalam negeri kan. Kenapa harus cari pasarnya negara lain? Kalaupun kemudian khawatir yang seperti sekarang bla 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 gitu ya. Lah kan pasarnya sangat besar. Kemandirian bisa, di blokade pun insya Allah bisa bertahan negara itu kalau bersatu. Nah, kita masuk ke 2 slide terakhir. Maka sebetulnya kuncinya adalah kita kehilangan ini, ibu-ibu ya. Kita kehilangan Islam sebagai penyatu. Kita kehilangan Islam sebagai penyatu. Kenapa saya katakan kita kehilangan Islam? Kalau kita benar-benar berasaskan Islam, maka Anda, saya, semua yang di Zoom punya pikiran yang sama. Wong sama-sama Islam, sama-sama Muslim, sama-sama kiblatnya kan ke Ka'bah, sama-sama nabinya Rasul, Al-Mudabbir kita adalah Allah. Berarti kan harusnya pikirannya sama, tapi ternyata tidak sama pikirannya. Jadi posisi Islam sebagai penyatu ini yang harus kita segera konsolidasikan hari ini. Yaitu apa penghalang terbesarnya? Kita ternyata masih tidak begitu kenal dengan khilafah. Bahkan tidak sebaik kita kenal dengan demokrasi. Kita masih punya banyak persepsi tentang khilafah. Enggak ya, khilafah itu kayak bagaimana? Padahal kita Muslim. Berarti banyak-banyak belajar tentang Islam, apa itu khilafah, detil-detil dan sebagainya. Yang kedua, kita juga lupa menata perasaan kita sesuai dengan yang dimau oleh Allah. Kan kita punya rasa. Siapa yang kasih rasa? Allah yang kasih rasa. Maka Allah perintahkan rasa itu atur juga dengan apa yang aku perintahkan. Enggak begitu ternyata. Rasa kita kelola sesuai dengan maunya kita sendiri. Kalau sama-sama tanah ada rasanya. Bahagia, sedih karena kesamaan tanah. Padahal Allah enggak memerintahkan begitu. Rasa meskipun non jauh di sana, ya sedih, cerai-berai hatinya gitu ya. Yang terakhir, pengkhianatan. Kita menghadapi problem terbesar adalah pengkhianatan. Andai tadi tidak ada kerja sama blokade dengan negeri kaum muslimin, nggak berhasil langkah mereka itu. Dan mereka itu jangan lupa, memang apa yang diucapkan di mulut tuh nggak mesti terang-terangan ibu-ibu. Saya hentikan, saya blokade. Mereka mesti akan mengatakan begini, seperti yang di Ghazawat Foundation itu ya. Itu kan dikatakan kenapa dihentikan bantuan? Oh karena ternyata itu di bantuan itu mereka kerjasama dengan pejuangnya Palestina, makanya dihentikan. Jadi ada aja alasannya. Ya itulah ngadepin orang yang memang suka bohong, suka berkhianat, ya nggak bisa pakai bahasa diplomasi. Sudah dicontohkan oleh Rasul menghadapi mereka itu ya terapkan syariah. Nanti udah tahu bagusnya syariah kan ya nurut sendiri nanti. Pada akhirnya mereka juga akan merasakan kenyamanan kok di dunia itu. Tapi tidak sebaliknya perlakuan terhadap dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.